Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Irwan dari UPBJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 049003468. Di era digital ini yang serba cepat ini, kita seringkali terlalu sibuk melihat ke depan, berpikir tentang inovasi, teknologi, dan masa depan, hingga kita lupa melihat ke belakang. Padahal fondasi yang membuat kita bisa berdiri tegar hari ini dibangun dari sebuah proses sejarah yang luar biasa. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sejenak menengok kembali pada proses lahirnya dasar negara kita, Pancasila. Konteks sejarah dan peristiwa penting. Sejarah mencatat rumusan Pancasila tidak turun begitu saja dari langit. Ia melewati fase perdebatan intelektual yang panjang, mulai dari sidang BPU, PKI, perumusan Piagam Jakarta, hingga akhirnya disahkan oleh PPKI. Dari sekian banyak rangkaian tersebut, ada satu peristiwa yang menurut saya paling krusial, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Saat itu terjadi ketegangan mengenai sila pertama dan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi pemeluk-pemeluknya, saudara-saudara kita dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dengan kalimat tersebut dan bahkan mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia yang baru saja seumur jagung. Disinilah ujian kebangsaan terjadi. Nilai Pancasila yang tercermin. Apa yang terjadi selanjutnya adalah mahakarya dari sikap kewarganegaraan. Para tokoh Islam seperti Ki Bagus, Haji Kusumo, Wahid Hasim, dan Kasman Singo Dimeco dengan kebesaran hati bersepakat untuk menghapus 7 kata tersebut, menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa ini dengan sangat jelas mencerminkan nilai sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Para pendiri bangsa membuktikan bahwa ego kelompok sebesar apapun mayoritasnya harus rela ditundukkan demi satu tujuan yang lebih besar, ketuhanan dan persatuan Indonesia. Refleksi pribadi, konteks IT dan teknik. Sebagai mahasiswa juga sedang bekerja di bidang IT dan teknik, peristiwa sejarah memberi saya sebuah refleksi yang sangat mendalam. Dalam dunia engineering atau pengembangan software, kita seringkali membangun sebuah sistem yang kompleks dari berbagai framework, bahasa pemrograman, atau model-model yang berbeda-beda. Kalau setiap modul memaksakan cara kerjanya sendiri tanpa mau mengikuti application programming interface atau API yang standar, apa yang terjadi? Sistemnya pasti error, sistemnya akan crash. Begitu juga dengan sebuah negara. Para pendiri bangsa kita pada 18 Agustus 1945 itu sebenarnya sedang melakukan proses sistem integration yang paling brilian dalam sejarah. Mereka menyatukan bak-bak perbedaan, menurunkan ego sektoral, dan menyepakati sebuah protokol utama bernama Pancasila agar sistem bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa running tanpa error sampai hari ini. Bagi kita generasi muda, pelajaran terbesarnya adalah ini: kecerdasan teknis dan skill kita di dunia modern tidak akan ada artinya jika tidak memiliki protokol persatuan. Dalam empati untuk kolaborasi dengan mereka yang berbeda dari kita, Pancasila bukan sekedar teks sejarah usang, ia adalah syurut kode utama bangsa ini. Tugas kita bukan lagi menulis ulang kodenya, melainkan merawat, menjalankan, dan melindungi dari malware perpecahan. Saya Muhammad Irwan dari UPBJ Jakarta. Sekian dan terima kasih.